ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian di bab yang ke-9 kata beliau babu man dzabahal adhahiya biyadihi, bab siapa yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya. Maksudnya dia menyembelih sendiri. Dia menyembelih sendiri. Ya. Dia menyembelih sendiri dengan tangannya. Ya, kalau menyembelih pasti menggunakan apa? Tangan ya. Ya. Karena sulit orang pakai kaki menyembelih itu. Sulit juga dia pakai apa? Mulut. Ya. Jadi ketika Al-Bukhari bahasakan menyembelih hewan kurban dengan tangannya, itu maksudnya dia menyembelih sendiri. Dia tidak wakilkan kepada orang lain. Walaupun mewakilkan boleh. Cuman kalau dia menyembelih langsung, itu lebih bagus. Ya. Kenapa? Ini dalil yang akan dibawakan. Kata beliau, haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah an Qatadah ibn Abil Khattab. Qatadah ibn Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. An Anasin, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari, annahu qala, ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kabsh yang amlah. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir. Fadhabahahuma biyadihi. Maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia letakkan kakinya di atas safhanya. Ya. Di atas badan kambing itu. Ya, badannya mendekati ke dadanya. Jadi Nabi letakkan kakinya di situ. Apa fungsinya diletakkan kaki di situ? Hah? Biasanya menyembelih memang kan seperti itu. Ya kan? Kalau sebagian orang yang ini kambingnya dia duduki supaya tidak bergerak. Ya, ini memang diletakkan kaki supaya kambingnya tidak bergerak. Dan ketika disembelih, proses penyembelihannya lebih cepat selesai. Dan itu bentuk dari berbuat baik kepada hewan. Dan menyembelih dengan hal yang paling bagusnya. Jelas ya? Jadi Nabi SAW menyembelih langsung. Yusammi wa yukabbir. Beliau bertasmiyah. Apa artinya bertasmiyah? Membaca bismillah. Ingat ya, bacanya bismillahi saja. Ada sebagian Masya Allah terlalu semangat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu tidak disyariatkan ya. Membaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Syariatnya cuma membaca Bismillah saja. Bismillahi wa yukabbir. Dan beliau bertakbir. Allahu Akbar. Jadi dia baca Bismillahi wallahu Akbar. Tapi syaratnya itu Bismillahnya itu yang paling penting. Takbirnya tambahan disunnahkan. Jelas ya. Sebab kalau dia tidak baca Bismillah tidak syah sembelihannya. Ya, tidak syah sembelihannya. Baik. Fadhabahahuma biyadihi. Lalu Nabi menyembelih kedua kambingnya dengan tangannya sendiri. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Baik. Jadi beliau terangkan dulu di sini afdalnya menyembelih dengan tangan. Di bab setelahnya beliau terangkan boleh mewakilkan dan boleh mewakili orang lain untuk menyembelih. Baik. Tapi sebelumnya saya di sini di masalah penyembelihan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih, beliau membaca apa? Membaca Bismillah dan Allahu Akbar. Itu afdalnya ketika menyembelih. Bukan cuma di Idul Adha saja, di semua sembelihan. Di semua sembelihan. Ya. Dan ini salah satu syarat di antara syarat penyembelihan. Dan syarat penyembelihan itu banyak disebut oleh para ulama. Ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat penyembelihan dia harus orang yang waras. Mumayyiz. Yang waras, bukan orang yang gila atau tidak waras, dan bukan pula anak kecil yang belum mumayyiz. Iya. Jadi kalau ada anak kecil, anak bayi main-main pisau, kemudian dia sabet ayam misalnya, maka itu tidak syah sebagai sembelihan. Sebab dia belum apa?
belum mumayyiz. Karena itu dikatakan illa ma dakkaitum, kecuali apa yang kalian tazkiyah. Itu mengandung dia memaksudkan, dan ini tidak tergambar kecuali untuk orang yang berakal dan dia mumayyiz. Kemudian syarat yang kedua, si penyembelih dia harus seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Jadi sembelihan yang syah itu cuma sembelihan seorang muslim atau ahlul kitab. Kalau sembelihannya kaum musyrikin itu tidak syah. Baik, yang ketiga, yang dimaksud di dalam penyembelihan adalah penghalalan. Dia menyembelih untuk apa? Untuk menghalalkan. Jadi ketika dia menyembelih, dia niatkan menghalalkan hewan tersebut. Iya, penghalalan. Karena di ayat dikatakan illa ma dakkaitun, kecuali hewan yang sempat kalian tazkiyah, disembelih untuk dihalalkan. Kemudian yang keempat, seorang tidak menyembelih untuk yang bukan Allah. Ya, dia tidak menyembelih kepada berhala, kuburan, tempat dikeramatkan. Karena itu dihitung sembelihan kepada nusuk, dan itu diharamkan. Dan Rasulullah bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian yang kelima, penyembelihan. Yang kelima tadi ini ya, penyembelihan dengan apa? Membaca bismillah. Dengan membaca bismillah. Baik. Tapi perlu diketahui membaca bismillah ini kalau dia ingat ya. Adapun kalau misalnya seorang menyembelih dia lupa baca bismillah, bagaimana? Ya, itu sering terjadi ya. Apalagi tukang sembelihnya ini dia sudah menyembelih 100 ekor kambing. Ya. Kayak tutup mata saja dia menyembelih. Jelas ya? Akhirnya lupa baca bismillah. Karena tangannya bergerak terus saja. Lupa baca apa? Bismillah. Kalau lupa bagaimana? Hewannya bagaimana? Ya, yang benarnya tidak ada masalah ya. Kalau dia lupa, itu dimaafkan. Kalau dia lupa. Baik. Karena itu pernah datang satu kaum kepada Nabi, dibawakan daging. Kaum ini berkata, ya Rasulullah, kami tidak tahu ini daging disebut nama Allah atau tidak. Kata Nabi SAW, sammu alaihi antum wa kulu. Kalian cukup baca, kalian bismillah, kemudian makanlah kalian. Baik. Dan syarat yang keenam, ya, ketika menyembelih tidak boleh dia lafadzkan nama kecuali nama Allah dalam penyembelihannya. Jadi dia cuma sebut bismillah dengan nama Allah. Baik, tidak boleh disebut nama nabi, nama malaikat. Jelas ya? Baik. Tapi untuk hewan kurban itu ada disebut nama tapi bukan digandengkan dengan nama Allah ya. Tapi dia sebut misalnya bismillah, Allahu Akbar. Terus dia katakan Allahumma hadza an fulan wa fulan, disebut nama si penyembelih misalnya. Ini untuk si fulan. Nah, itu bukan menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Enggak, tapi itu dia terangkan bahwa ini untuk sembelihan milik siapa? Punyanya si fulan. Ya, atau dia berkata Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Kalau dia sendiri yang punya sembelihan, ya Allah terimalah dari saya dan dari keluargaku. Baik. Kemudian disyaratkan pada penyembelihan, hewan yang disembelih itu disembelih menggunakan benda tajam. Benda tajam. Apakah pakai besi, pakai kaca, pakai kayu, kayu tajam. Ada kayu yang tajam ya? Ada atau tidak? Ada kan kayu yang tajam. Biasanya orang di sini pakai bambu ya kalau di sebagian masa dahulu. Masa dahulu itu ada di banyak tempat orang nyembelih, ya belum tentu dia bawa pisau kan. Kemudian yang dilarang di sini, demikian pula batu ya. Batu itu bisa dipakai menyembelih sebab dia kadang bisa ditajamkan. Yang dilarang itu dia menyembelih pakai gigi atau pakai kuku. Itu dilarang. Iya. Itu ada hadits tegas di dalam melarangnya. Baik. Kemudian yang ke-8 dari syarat penyembelihan, disyaratkan ketika menyembelih darah itu dialirkan, darahnya mengalir. Ya, dan darah mengalir itu apabila putus 4 hal pada hewan sembelihan. Yang pertama putus kerongkongannya.
Yang kedua, putus tenggorokannya. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan itu saluran nafasnya. Tenggorokan saluran apa? Makan dan minumnya. Kemudian setelah kerongkongan dan tenggorokan, di bawahnya itu ada 2 urat. Di atas tulang itu ada 2 urat. Dia putus juga 2 urat itu. Jadi yang putus ada berapa? 4. Kalau dia sudah putus 4 ini, itu sembelihannya syah menurut 4 madhab. Sembelihannya syah menurut 4 madhab. Ya, kalau tidak putus semuanya ini silam pendapat, syah atau tidak. Makanya ambil yang aman-aman saja. Putuskan 4. Jelas ya? Jangan ada yang kelewatan ya, dia putus sampai putus kepalanya. Nah, itu nggak boleh ya. Itu kadang masuk di pembahasan lain. Ya, kadang masuk di pembahasan lain. Sebab hewan itu kalau dia putus kepalanya langsung mati, ini kita tidak tahu. Matinya karena disembelih atau karena putus kepalanya. Jelas ya? Nah, itu beda hukumnya. Karena itu yang menyembelih harus dipahami itu. Baik. Kemudian yang ke-9, disyaratkan orang yang menyembelih itu orang yang diberi izin secara syar'i menyembelih. Diberi izin secara syar'i untuk menyembelih. Iya. Baik. Ini mungkin akan kita bahas nanti di bab berikutnya. Kemudian yang ke-10, disyaratkan penyembelihan itu terjadi pada saat hewan masih hidup. Kalau hewannya sudah mati, hewannya sudah mati, baru disembelih, itu tidak menghalalkannya lagi. Baik. Selesai 10 syarat. Sekarang saya mau bertanya, perempuan kalau menyembelih syah atau tidak? Kenapa syah? Ada sebut di syarat, dari syarat menyembelih harus laki-laki? Tidak ada. Dan juga dari sudut lain memang telah syah, seorang perempuan pernah menyembelih kambing hampir mati, dia sembelih supaya menjadi halal. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW. Jelas ya? Baik. Cuma di Makassar ini kadang kalau perempuan menyembelih itu aneh bagi sebagian orang. Kadang dianggap tidak syah oleh sebagian masyarakat. Baik, dan itu tidak benar ya.